tidak respect kalau ada anak muda, mahasiswa datang ke kantor hanya ngantar proposal. Kadang-kadang pekerjaannya tidak jelas. Kamu berkarya terus, kalau kamu berkarya saya katakan, kamu belum minta sudah saya beri. Karena karya itulah yang menunjukkan kita menjadi pekerja keras, menjadi orang yang kreatif, inovatif, dan konstruktif. Maka yang kedua, untuk membangun bangsa ini kita harus bekerja keras. Yang kedua sekalian, harus membangun kerjasama. Jangan harap kita bisa sukses tanpa kerjasama. Legislatif, eksekutif, ada TNI, Polri, semua harus bekerja sama. Kementerian, dari pusat, daerah, kabupaten, kota, provinsi. Kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak bisa membangun negara ini. Bahkan jangankan membangun negara, membangun diri kita dan keluarga kita pun, kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak akan bisa sukses. Untuk itu sekalian, kesadaran bahwa kesuksesan kita itu ada orang lain yang terlibat kepada kesuksesan kita. Maka yang pertama, jangan pernah sombong dengan kesuksesan. Jangan melecehkan orang lain, jangan meremehkan orang lain. Belajarlah berterima kasih kepada orang lain. Barang siapa yang bisa berterima kasih kepada yang sedikit, maka dia akan bisa berterima kasih kepada yang besar. Tidak akan bisa berterima kasih kepada Tuhan kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Makanya sekalian, kita berterima kasih kepada sesama dan kita meyakini bahwa kesuksesan kita itu selalu ada orang lain yang terlibat. Untuk itu sekalian, pastikan semua aktivitas termasuk dari DPMPD jangan pernah bekerja sendiri. Libatkan sebanyak mungkin orang lain agar kita sukses. Hulu daripada kerjasama itu adalah komunikasi. Makanya bagi sekalian, kalau kita ingin bekerja sama yang baik, pastikan kita punya kemampuan dan niat baik dalam berkomunikasi. Mantan Presiden Amerika Gerald Ford mengatakan, kalau saya harus kuliah lagi, untuk apa dia kuliah? Presiden Amerika. Dia katakan, saya hanya akan belajar dua hal. Pertama, belajar menulis. Yang kedua, belajar berbicara di depan umum. Tapi bukan itu yang intinya. Dia mengatakan ternyata dalam perjalanan hidup saya, yang membuat saya sukses adalah komunikasi. Banyak orang pintar, tetapi karena tidak mampu berkomunikasi, kepintarannya itu kemudian tidak bermanfaat. Banyak orang yang cerdas, tapi tidak mampu berkomunikasi, kebaikannya kemudian dianggap buruk, keburukannya dianggap baik. Inilah masalah komunikasi. Yang keempat sekalian, belajarlah kita bekerja dengan mencintai pekerjaan kita. Makanya ada kaidah tentang cinta. Bu, mohon izin Bu. Bu Wakil Bupati, Bu Wakil Wali Kota. Ada kaidah tentang cinta. Wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya, tetapi dia menjadi cantik karena kita mencintainya. Betul Bu? Oh, yang di belakang angkat tangan. Pak, mau minta diulangi katanya. Mau update status. Wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya, tetapi dia menjadi cantik karena kita mencintainya. Bab cinta yang saya masukkan ini adalah kalau kita bekerja dengan cinta, apapun pekerjaan yang kita lakukan, seberat apapun pekerjaan kita, maka pekerjaan itu menjadi ringan. Belajarlah kita mencintai orang lain dalam konteks pekerjaan kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, mencintai tanah air kita, mencintai keluarga kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai apa saja. Maka dengan cinta itulah kita akan bekerja dengan baik. Saya tidak bisa bercerita dengan apa yang Bapak lakukan, tapi yang saya alami Bu, saya 25 tahun jadi guru dan dosen. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya mengajar di 7 jenjang sekalipun. Saya pernah jadi guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Saya mengajar 5 bimbel. Saya mengajar S1 di 8 perguruan tinggi dan S2. Mata kuliahnya kalkulus, aljabar linier, analisa numerik, model matematik, statistik, matematika ekonomi, matematika teknik. Silakan belajar sama saya. Yang saya masukkan sekalian bukan itu. Yang saya masukkan betapa beratnya menjadi guru kalau tidak mencintai pekerjaan. Jadi guru mau mengajar, istri hamil 15 bulan. Mau keluar, nah Bu, 15 bulan. Lebihan. Bapak pengalaman. Oh. Soalnya saya nggak pengalaman. Ini cuma 3 bulan saya. Hamil besar maksudnya. Anak pertama cacingan, anak kedua mencret-mencret, anak ketiga sakit gigi, anak keempat sakit kepala. Keluar rumah listrik mati karena vouchernya habis. Keluar pagar ditagih utang sama tetangga. Di jalan motornya gembos. Masuk kelas muridnya nakal semuanya. Tanya yang pernah jadi guru. Ada 1 hari, 2 hari atau 3 hari dalam setahun ketika mengajar suasana hati, pikiran diliputi dengan masalah di rumah. Tapi alhamdulillah saya 25 tahun ketika mengajar saya berusaha senyum dengan murid-murid. Dan buah dari cinta itu akhirnya Bapak sekalian
tiba-tiba saya dapat SMS, Pak Hadi, sekarang saya S2 di Perth, Australia. Alhamdulillah. Saya dapat SMS dari murid saya, Pak Hadi, sekarang saya jadi dosen di Penang University. Saya dapat email dari murid saya, dia katakan saya sedang S2 di New Delhi, India. Saya dapat tulisan tangan dari murid saya, dia katakan sedang S3 di Gifu University, Jepang. Teman saya kirim, murid saya kirim kue dari Seoul, Korea Selatan, sedang S3 di Korea Selatan. Ada murid saya di Paris, ada murid saya di Jerman, ada murid saya di Rusia. Murid SD saya yang saya cerita tadi, dokter gigi di Sulawesi Barat. Murid SMA saya, dokter internis di Bengkulu. Ada juga di Samarinda, tukang parkir murid saya. Bapak Ibu sekalian, begitulah buah cinta. Dan ada cerita yang unik, dan ini tidak pernah saya lupakan. Salah seorang murid saya mau bunuh diri karena bapak ibunya meninggal, saudara-saudaranya tuh kemudian broken home lah. Rumah dijual, ya kakaknya kemana, adanya kemana, semua terpisah. Hidup masing-masing, tidak ada yang membiayai. Rambutnya gondrong sudah. Mau bunuh diri, sudah berada di lantai 3. Teman-temannya telepon saya, dan saya datang. Ketika dia lihat saya, akhirnya dia turun, dia peluk, menangis, gak jadi bunuh diri. Ibu tahu sekarang, sudah doktor di Malaysia. Anak keduanya hafal Quran 30 juz mungkin. Mungkin itu bapak tanya halaman berapa aja dia bisa jawab. Kalau dulu tidak diselamatkan, kemana itu anak sekarang? Alhamdulillah sekarang udah doktor di Malaysia. Baru sekalian, itulah kalau kita bekerja dengan cinta. Makanya tadi yang pertama bekerja dengan tulus, yang kedua bekerja keras, membangun kerjasama, yang keempat bekerja dengan cinta, yang terakhir bekerja dengan doa. Makanya kita doakan pandemi COVID ini segera berakhir. Amin. Dan kita doakan Bapak Ibu sekalian yang ikut lomba di tingkat nasional nanti jangan lupa Pak, saya hadir nanti. Semoga menang di tingkat nasional, amin. Dan berdoa itu sungguh-sungguh Bapak, jangan salah berdoa. Ada teman saya masuk WC baca doa tidur, 3 jam gak keluar-keluar, tidur dalam WC. Jadi kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh, definitif, supaya doa kita dilihat, didengar oleh Allah SWT sebagai doa yang sungguh-sungguh. Ini ada kisah Bu, terakhir ya. Ada kisah. Ada seorang pemuda di Irak yang telah berumur tidak nikah-nikah. Cari, ketemu dengan seorang imam. Imam itu maksudnya berarti ulama, qadhi. Yang punya 3 anak gadis yang wajahnya nggak jelas. Jar orang Banjar itu kedada potongan. Mau dikasih angka 6 ketinggian, angka 5 kerendahan. Tapi karena anak ulama, sepakat dia menikah dan pilih sebagai anak pertamanya. Selesai menikah Bu, sang istri ini membawa sekeranjang emas, semangkok emas. Dia katakan kepada suaminya, Bang, silahkan abang nikah lagi, pakai emas ini sebagai biaya pernikahan. Syaratnya 1, jangan ceraikan saya sebagai seorang istri. Saya sudah bersyukur sekian puluh tahun belum dapat jodoh, hari ini sudah dapat jodoh, alhamdulillah. Luar biasa. Saya cari Bu di Google, tidak ada istri seperti itu. Yang nyuruh suaminya nikah, kasih uang pernikahan. Tapi apa kata suaminya? Suaminya nih top. Apa katanya? Dek, saya tidak akan menikah lagi. Saya sudah sakinah mawaddah warahmah, kira-kira begitu bahasa agamanya. Dan saya tidak akan menceraikan itu. Laki-laki seperti ini juga luar biasa. Yang ada itu Pak Sendo ya, belum disuruh nyari duluan. Makanya hati-hati sama orang Banjar. Amin. Orang Banjar itu kalau istrinya 1 baru belajar. Kalau istrinya 2 Bu, wajar. Kalau istrinya 3 kurang ajar. Kalau istrinya 4 baru orang Banjar. Gak usah angkat tangan orang Banjar. Beda sama orang Bugis Bu. Mohon izin. Orang Bugis itu ada namanya siklus hidup orang Bugis. Istri saya orang Bugis Bu. Orang Bugis itu ada, tapi ini buat bapak-bapaknya. Ada siklus hidup orang Bugis. Kalau dia ada duit, dia menikah. Ada duit lagi dia beli kendaraan karena suka joka-joka, jalan-jalan. Ada duit lagi dia bangun rumah karena suka kumpul keluarga, makan songkolok, minum sarabat. Ada duit lagi dia naik haji. Kalau ada duit lagi dia kembali ke siklus awal. Menikah, beli kendaraan, bangun rumah, naik haji. Ibu-ibu yang suaminya orang Bugis dan sudah naik haji, waspada. Bu Ani, 2 minggu yang lalu saya ke dokter mata.
Jadi mata saya ini sekarang ada kontak lens. Tapi kontak lens saya ini khusus bisa melihat status Bapak Ibu sekalian. Nanti saya lapor sama Bu Ani aja. Kalau di atas kepala Bapak itu ada warna merah, itu berarti sudah menikah. Saya lihat, yang lain nggak lihat. Kalau warnanya kuning, mohon maaf, itu berarti janda atau duda. Kalau warnanya hijau, itu berarti masih bujang. Tapi ada warna keempat, Bang. Ada warna abu-abu. Itu berarti mau nikah lagi. Masalahnya di ruangan ini ada 3 warna abu-abu. Bapak-bapak semua ini. Tapi saya tidak akan sampaikan dulu. Saya sampaikan dulu.